Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital di materi ayat jurnal penyesuaian dari mata kuliah pengantar akuntansi ya. Oke, seperti yang sudah saya janjikan, tadi kita akan membahas mengenai contoh soal. Contoh soalnya ini saya adaptasi dari penjelasan Miss Dewi ya. Saya ambil kemudian kita akan bahas di dalam materi kuliah kita. Oke, kita contohnya di sini ada neraca saldo dari Barat Laut Service per tanggal 31 Desember 2017. Oke, kita ada neracanya itu berupa kas, piutang, perlengkapan, kemudian sewa dibayar di muka, asuransi, kendaraan, dan lain-lain sampai dengan ke beban. Nah, beban serba-serbi, ada modal, private juga di sini ya. Kemudian kita lihat di sini ada informasi tambahan yang diperoleh tanggal 31 Desember 2017. Nah, untuk disesuaikan, yang pertama adalah perlengkapan toko yang masih tersisa sebesar 350, kemudian yang kedua adalah sewa dibayar tanggal 7 Agustus 2017 untuk masa 1 tahun, kemudian yang ketiga asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 600.000, kemudian kendaraan yang disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomi 10 tahun, kemudian ada penyusutan peralatan di tahun 2017 ditetapkan sebesar 1.500.000 dan iklan yang kadaluarsa senilai 500.000. Yang ketujuh adalah rekening listrik, air dan telepon terutang sebesar 300.000 dan gaji yang masih harus dibayar 3.500.000. 30-nya dibebankan untuk bagian penjualan dan sisanya adalah bagian administrasi dan umum. Oke, kita langsung masuk dulu cara pengerjaan untuk ke perlengkapan toko. Di sini kakak bisa lihat perlengkapan toko yang masih sisa 350. Nah, kita cek di sini. Perlengkapan toko ada dua ya, ada perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Perlengkapan ada dua, ada yang perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Karena yang disesuaikan di sini adalah perlengkapan toko, maka kita konsentrasi ke perlengkapan toko. Di sini perlengkapan tokonya awalnya adalah 800.000, kemudian sisanya 350. Kalau kita mau membuat jurnal, di sini adalah perlengkapan toko ya, maka kita menggunakannya adalah yang sisa. Oke, ini lihat. 800 dikurangi tadi 350. Maka yang menjadi beban perlengkapan toko adalah yang sudah terpakai. Bebannya berapa? Beban perlengkapan tokonya adalah 450, kemudian di sisi kreditnya cadangan perlengkapan toko atau cukup tulis perlengkapan tokonya sebesar 450. Oke, masih mudah ya kalau yang ini ya, perlengkapan toko ya. Oke, kita next ke yang soal kedua, yaitu sewa dibayar tanggal 7 Agustus untuk masa 1 tahun. Di sini kita lihat sewa dibayar di mukanya sebesar 1.200.000. Ini untuk 1 tahun, berarti kita harus hitung dulu 1.200.000 dibagi 12 dulu. Karena 1 tahun kan 12 bulan, dibagi 12 dulu. Maka ketemu 100.000. Ya. Kemudian kita cek lagi di sini 7 Agustus. Agustusnya masih di tanggal awal. Berarti masih dihitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 5 bulan. Kenapa 7 Agustusnya itu dihitung? Karena masih di tanggal awal. Kalau tanggal 7 Agustusnya sudah tanggal akhir, maka itu berlakunya untuk bulan berikutnya. Tapi karena ini masih tanggal 7 Agustus, maka kita hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Nah, tadi kan kita sudah ketemu setiap bulannya sewanya itu 100.000, berarti 100 dikalikan 5.
ketemu 500. Maka beban sewanya adalah 500. Kemudian sewa dibayar di muka itu 500. Oke. Paham ya? Oke, kita kenapa ini kok kita pakainya ini sih beban sewa sih? Karena ini kita lihat di sininya diakuinya sebagai sewa. Sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka diakuinya sebagai utang. Ya kan? Kalau diakuinya sebagai utang, maka kita menggunakan rumusnya. Rumusnya adalah HBHH. H yang pertama adalah untuk harta, yaitu rugi laba, neraca. B-nya pertama adalah beban. Nah, makanya kita tulis di sini beban sewa. H yang kedua adalah harta. Hartanya apa? Sewa dibayar di muka itu adalah harta. Nah, H sewa dibayar di muka. Kemudian H yang terakhirnya ada yang habis. Yang habisnya yang sudah terpakai. Tadi berapa tadi? 5 bulan kan? 5 bulan dikalikan 100.000 adalah 500.000. Maka tulisannya adalah beban sewa sama sewa dibayar di muka. Oke ya. Kemudian yang ketiga, asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 600.000. Berarti yang sudah jatuh tempo berapa? Kita cek asuransi dibayar di muka. Asuransi yang dibayar di muka itu sebesar 1.800. Kemudian yang sudah jatuh temponya berapa? Kalau yang belum jatuh temponya 600, berarti kita tinggal hitung aja. 1.800.000 dikurangi 600.000 sama dengan 1.200.000. Oke, ini saya akan perbaiki ya, Kakak ya, biar Kakak tidak bingung. Ini rumusnya adalah, kita hitung di sini. Kita perbaiki. Ya, Kakak nggak bingung. Dari mana itu 1.200.000 itu? 1.200.000 itu dari asuransi dibayar di mukanya pertama berapa? 1.800.000. Dikurangi berapa? Ini yang sudah jatuh, yang belum jatuh temponya 600. Berarti yang sudah jatuh temponya berapa? 1.200.000. Ini kita kecilin biar. Nah, oke. Oke, kemudian kita save ya. Oke. Kita lihat lagi perbesar. Nah, ketemu ya. 1.800.000 asuransi yang sudah dibayar di muka sebanyak 1.800.000 yang belum jatuh temponya 600.000 dikurangi 600.000 berarti yang sudah jatuh temponya adalah 1.200.000. Kita lihat di sini asuransi dibayar di muka berarti rumusnya adalah HBHH. Karena apa? Asuransi dibayar di muka berarti kan mengakui sebagai utang, ada utang. Ya berarti kan B-nya adalah beban asuransi, H-nya adalah asuransi dibayar di muka, kemudian H-nya adalah yang sudah habis atau yang sudah digunakan. Berarti B-nya beban asuransi, hartanya adalah asuransi dibayar di muka, berapanya adalah yang sudah habis. Yang sudah habis atau yang sudah jatuh tempo, yang sudah digunakan adalah 1.200.000. Maka di sini 1.200.000, 1.200.000. Oke? Next ya. Oke, kita masuk ke kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomi 10 tahun. Kalau disusutkan dengan garis lurus berarti sama saja. Tahun pertama sama, tahun kedua sama penyusutannya. Nah, kan beda-beda. Metodenya itu beda-beda. Pengakuan mengenai penyusutan itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengakui penyusutan di tahun pertama itu lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya, tapi banyak yang menggunakan biar gampang dianggap sama setiap tahunnya penyusutannya gitu. Nah, kalau dianggap sama ini garis lurus berarti nanti tinggal dibagi saja. Berapa
Nilai perolehannya, pertama orang beli kendaraannya berapa? Pertama beli kendaraannya 20 juta. Oke, berarti nilai HP atau harga perolehannya 20 juta. Kemudian NR itu adalah nilai residu. Ada nggak sisanya? Sisa di tahun setelah 10 tahun tuh ada nggak nilai sisa dari kendaraannya? Kalau tidak, maka dianggap 0. 20 juta dikurangin 0 sama dengan 20 juta. Berapa umur ekonomisnya? UE itu adalah umur ekonomis. Ini dilihat umur ekonomisnya adalah 10 tahun, maka pembaginya adalah 10 tahun. 20 juta dikurangi 0 dibagi 10 sama dengan 2 juta. Maka kita laporkan sebagai kalau namanya penyusutan aktiva di dalam jurnal penyesuaian selalu tulisannya atau selalu jurnalnya berupa yang pertama bagian debitnya adalah biaya depresiasi atau biaya penyusutan kendaraan sebesar tadi 2 juta ya yang sudah terpakai. Kemudian di bagian kreditnya adalah selalu akumulasi penyusutan aktiva. Aktivanya apa? Kendaraan. Ya, berarti akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta. Selalu seperti itu. Ya. Oke? Mudah ya kalau yang untuk kendaraan. Next, kita lihat ini penyusutan peralatan. Kalau penyusutan peralatan ditetapkan sebesar 1.500.000. Kalau sudah ditetapkan sebesar 1.500.000, ya berarti itu lebih mudah. Karena kita nggak usah lagi menghitung lagi gitu. Karena kan sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan oleh perusahaannya, ya mau berapapun itu sebetulnya penyusutannya, tapi kalau perusahaan sudah bilang ya sudah dianggap sebesar 1.500.000, ya sudah kita tinggal menjurnal saja, kita nggak usah ngitung lagi, kita tinggal lihat lagi aja gitu. Sini ya penyusutannya. Tinggal penyusutan peralatan sama dengan penyusutan aktiva tadi ya. Penyusutan aktiva itu yang di bagian debitnya itu adalah biaya depresiasi atau biaya penyusutan aktiva. Di sini aktivanya adalah peralatan, berarti biaya penyusutan peralatan di tahun 2017 ini adalah 1.500.000. Bagian kreditnya adalah selalu akumulasi. Maka tulis akumulasi penyusutan peralatan 1.500.000. Oke? Saya mudah. Oke, kemudian kita masuk ke soal berikutnya adalah rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar 300.000. Karena ini berarti beban yang harus kita bayar, maka kita tulis itu sebagai beban. Oh maaf, ini soalnya kecepatan ya. Ini kita soalnya adalah beban iklan dulu ya. Beban iklannya, oke kita lihat dulu. Kita cek ini adalah, kita perbaiki dulu ya teman-teman ya. Sini adalah beban iklan. Kita lihat dulu soalnya apa. Iklan kadaluarsa senilai 500.000. Maaf. Oke, kita perbaiki dulu ya soalnya. Ini, oke. Di sini kita perbaiki dulu. Cara memperbaiki seperti ini. Iklan yang sudah kadaluarsa. Oke, kemudian kita benerin dulu di sini. Soalnya adalah iklan yang sudah kadaluarsa sebesar 500.000. Oke.
Di sini sudah ada informasi kalau ada iklan yang kadaluarsa. Oke, kemudian kita cek di sini. Nah, kita lihat, kita kopas ya, kita kopas, kita masukkan ke iklan tadi. Mana iklan? Nah, iklan. Paste. Kita cek di sini iklan itu apa? Biaya beban iklan. Oke. Di sini ada beban iklan sebesar 1.250.000. Kalau di sini dibilang ada beban iklan sebesar 1.250.000, maka di sini kan mengakui sebagai beban. Kalau mengakui sebagai beban, maka rumusnya adalah BH BB. Beban, harta, beban, belum. B yang pertama adalah menunjukkan metode. Metode yang digunakan adalah laba rugi. H yang kedua, H yang dari urutan BHBB, H itu adalah harta. Hartanya apa di sini? Iklan dibayar di muka. Oke, iklan dibayar di muka. Kita tulis iklan dibayar di muka. Kemudian B-nya yang kedua di dalam B yang ketiga ya, di urutan ketiga di dalam rumus ini adalah beban. Bebannya apa? Beban iklan. Oke, kita tulis beban iklan. Kemudian berapanya di sini adalah B yang belum digunakan. Tadi di dalam neraca saldo ada keterangan mengenai beban iklan sebesar 1.250.000. Kemudian kadaluarsa iklannya 500. Berarti yang belum kadaluarsa atau yang belum terpakai itu sebesar 750. Maka 1.250 dikurangi 500 sama dengan senilai 750, maka di sini beban iklan dibayar di mukanya sebesar 750, beban iklannya adalah 750. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar 300.000. Ini terutang. Kalau namanya terutang berarti tadi beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000, langsung aja utang. Beban listrik, air, telepon sebesar 300.000. Itu aja langsung kalau terutang gitu ya. Oke, kemudian kita yang masuk yang terakhir yaitu gaji. Gaji yang masih harus dibayarkan 3.500.000. Berarti masih harus dibayarkan. Berarti posisinya apa? Kita utang. Berarti ya sudah, langsung kita masukin aja gaji 3.500.000 sama utang gaji 3.500.000. Tapi di dalam soal ini ada tambahan informasi. Mintanya 30% dibebankan untuk bagian penjualan dan sisanya untuk administrasi umum. Berarti ya sudah, kita hitung dulu 30% dikalikan 3.500.000 itu berapa. Oke, kita hitung ketemu 1.050.000. Kemudian sisanya 100% dikurangi 30% sama dengan 70%. 70% dikalikan 3.500.000 sama dengan 2.450.000. Maka pada saat menjurnal ya sudah, kita breakdown di sini. Tadi kan kalau tidak di breakdown itu kan langsung beban gaji 3.500.000, utang gaji 3.500.000. Tapi karena ini ada permintaan seperti ini, maka kita breakdown lebih detail lagi. Beban gajinya adalah 1.050.000 untuk bagian penjualan dan beban gaji adum atau administrasi umum 2.450.000. 2.450.000 dari mana? Dari 70% dikalikan 3.500.000. Maka ketemu 2.450.000. Ini di total berapa? Jadi 3.500.000. Oke. Kalau sudah ketemu semua, silakan dijumlahkan semua. Kanan dan kiri harus sama. Maka ini adalah jurnal penyesuaiannya. Nah,
kalau sudah ketemu jurnal penyesuaiannya, untuk mendapatkan neraca saldo yang disesuaikan, maka tinggal dimasukkan ke dalam neraca baru. Neraca saldo yang disesuaikan. Neraca yang lama, yang tadi ini, pertama ini, yang ini, ditambah penyesuaian dari neraca dari ayat-ayat jurnal penyesuaian. Nantinya akan diketemukan neraca saldo yang disesuaikan. Oke? Begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan telepon Ibu atau WA Ibu. Nanti Ibu akan coba bantu untuk menjelaskan lebih detail lagi secara personal. Kalau memang diperlukan sekali. Tapi kalau bisa secara kelompok di kelas, alhamdulillah nanti Ibu bisa dijadwalkan untuk tambahan kelas. Oke ya. Ibu juga sudah share materi dari video ini. Ibu ambilkan dari YouTube, jadi Ibu juga sudah share alamat YouTube-nya, jadi teman-teman bisa juga langsung membuka sumber dari alamat YouTube-nya. Ya, Kakak juga bisa belajar juga dari YouTube versi dari Ibu Dewi ya. Tapi juga bisa mendengarkan penjelasan dari YouTube Ibu juga ya. Ataupun kalau teman-teman masih pengen penjelasan yang lebih, boleh silahkan mulai berpikir secara mandiri. Jadi untuk menunjang program Merdeka Belajar, maka silahkan dimanfaatkan teknologinya, silahkan dibuka juga YouTube dari berbagai sumber lain, kemudian gunakan yang paling memuaskan atau yang paling bisa diterima oleh pemikiran kita lebih detail, gitu ya, lebih mudah. Silahkan boleh digunakan juga untuk menunjang cara belajar kakak agar kakak bisa lebih mandiri dalam memahami satu materi. Karena nanti kakak harus terbiasa dengan program Merdeka Belajar. Oke. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menjelaskan. Silahkan, saya masih terbuka kalau kakak masih ada yang mau ditanyakan. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.